Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan karya monumental dari seorang ilmuwan muslim luar biasa yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Bersiaplah untuk terpesona oleh kisah Ibnu Sina, atau yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran, dan di usia 16 tahun, ia mulai mendalami ilmu kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari berbagai bidang ilmu lainnya, termasuk filosofi, matematika, dan astronomi, yang semuanya memperkaya pemahamannya tentang kedokteran. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi dokter yang sangat terkenal. Salah satu pencapaian awalnya adalah menyembuhkan penguasa Samanid, Nuh ibn Mansur, dari penyakit serius. Sebagai imbalan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan yang sangat luas, tempat ia melanjutkan pendidikannya secara mandiri. Ibnu Sina dikenal karena pendekatan ilmiahnya yang sangat inovatif pada zamannya. Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Sina adalah The Canon of Medicine, atau Al-Hanun fi al-Tibb. Buku ini disusun dalam 5 volume dan mengumpulkan seluruh pengetahuan kedokteran yang ada pada zamannya. The Canon of Medicine mencakup berbagai topik, mulai dari teori medis, diagnosa, hingga pengobatan. Volume pertama membahas prinsip-prinsip dasar kedokteran dan kesehatan umum. Volume kedua hingga keempat fokus pada obat-obatan, penyakit spesifik, dan pengobatan bedah. Volume kelima adalah panduan farmakologi yang sangat komprehensif. Ibnu Sina memperkenalkan metode klinis dalam diagnosa dan pengobatan, yang sangat inovatif untuk zamannya. Metode klinis ini melibatkan observasi dan eksperimen yang teliti. Ia juga mengidentifikasi dan menjelaskan lebih dari 700 jenis obat, serta teknik-teknik bedah yang rumit. Ibnu Sina adalah salah satu yang pertama yang menyadari adanya penyakit menular dan cara penyebarannya melalui air dan tanah. Pada abad ke-11, ketika Ibnu Sina mengeluarkan The Canon of Medicine, dunia medis masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik tradisional. Namun, Ibnu Sina dengan berani mengubah pendekatan ini dengan mengandalkan observasi langsung dan eksperimen ilmiah. Dalam lingkungan yang kaya akan sumber daya intelektual dan di bawah patronase penguasa yang mendukung ilmu pengetahuan, Ibnu Sina mampu melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Baghdad pada masa itu adalah pusat intelektual yang menarik para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia Islam dan bahkan dari luar. Ibnu Sina sering berinteraksi dengan para cendekiawan lainnya, bertukar ide, dan memperluas pengetahuannya. Dia juga menulis banyak karya lain dalam berbagai bidang ilmu, menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Warisan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sangat besar. The Canon of Medicine digunakan sebagai buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad, bahkan hingga abad ke-17. Metode dan prinsip-prinsip yang ia kembangkan menjadi fondasi penting dalam praktik kedokteran modern. Kejeniusan dan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Tak dapat dipungkiri, Ibnu Sina adalah seorang jenius yang lahir jauh mendahului zamannya. Melalui karya-karyanya, terutama The Canon of Medicine, ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Ibnu Sina telah membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern dan menginspirasi banyak